Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah dalam ajaran agama Islam, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam Islam, ibadah terbagi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang seringkali kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji jika mampu. Dan kita harus kerjakannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala baru bisa bernilai pahala. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, atau secara istilah adalah ibadah umum, pun bisa kita dapatkan pahalanya jika niatnya baik dan lillahi ta'ala. Di antara contoh-contoh ibadah mahdhah adalah, ya, seseorang yang berdoa kepada Allah iktikaf di masjid, ya, kemudian seseorang yang wakaf, ya, dengan hartanya kepada suatu badan agar nanti bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, wakaf, ya, bisa wakaf tanah, ya, bisa seperti itu, ya. Kemudian orang yang sedekah dengan ikhlas, tak mau mendapatkan balasan, ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kemudian seorang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang, ya, menikah, pemuda-pemudi sudah ta'arufan menikah dengan niat supaya menghindari dari perbuatan zina, ya, karena zina suatu dosa yang besar. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, ya. Mendekati saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi sampai melakukannya, yang nggak boleh. Yang mendekati zina itu ya pacaran, ya, pacaran itu mendekati zina, nggak boleh, ya. Bonceng-boncengan dengan yang bukan muhrimnya nggak boleh. Chattingan, ya, WhatsAppan, chattingan, ya, nggak boleh. Ustadz juga nggak boleh juga genit sama wanita, ya, chattingan. Kamu bu, ya, jaga kesehatan ya bu, nggak boleh, dosa juga. Istrinya aja nggak pernah digituin, ini sama wanita lain nggak boleh, ya. Kemudian apalagi contohnya, ya, contohnya seorang yang tidur di awal malam dengan niat nanti bangun di sepertiga malam, niatnya untuk baca Al-Quran dan sholat qiyamul lail. Dan selanjutnya adalah seorang yang makan dengan niat dia tidak lemas agar kuat, agar nanti bisa dia beribadah kepada Allah, bisa mencari ilmu, bisa ibadah sholat, dan bisa bekerja mencari nafkah dan berbuat baik yang lainnya, menolong sesama. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang dapat menghancurkan, menghilangkan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Dan syirik ini adalah suatu kezaliman yang sangat besar, karena dia menyamakan Allah, ya, menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka niscaya akan lenyaplah amalan yang mereka kerjakan, hilang semuanya kalau orang berbuat syirik. Ya, yang kedua murtad, keluar dari agama Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, ya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka
itulah orang-orang yang terhapus amalannya. Kata Allah, hapus. Orang murtad hilang semua, hapus amalannya yang dia kerjakan dari kecil, dari dia balik itu, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, qiyamul lailnya, silaturahminya, sedekahnya, baca Qur'annya, tadarusnya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, hilang semuanya. Kalau dia murtad, maka jangan sampai kita jadi orang yang murtad. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, beragama Islam, pegang yang kuat iman Islam. Banyak baca doa, Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam, wa khtim lana bi husnul khatimah. Banyak baca doa itu. Yang ketiga, menghilangkan pahala riya. Melakukan suatu ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia ingin mengharapkan pujian. Ya, dai, ustaz juga banyak yang riya, difoto, posting, disebar, lagi ceramah, lagi khutbah, lagi apa ya, atau orang lagi ibadah haji, foto, sebar agar orang lihat, mengharapkan pujian, sedang sedekah. Ya, yang berikutnya adalah sum'ah, berasal dari lisannya, menceritakan suatu amal ibadah, amal solehnya kepada orang lain. Ya, contohnya, alhamdulillah kemarin saya sudah sedekah 1 juta ke masjid dekat rumah itu, menceritakan. Ya, alhamdulillah kemarin saya istiqomah sih puasa sunnah Senin Kamis terus ya. Tujuannya ya agar orang lain tahu, menceritakan. Tapi kalau tahadus bin ni'mah, ya, menceritakan nikmat yang sudah Allah berikan, maka tidak masuk ke dalam kesum'ah, agar orang mengikuti, agar dijadikan ibrah, pelajaran bagi orang. Kalau menceritakan suatu perbuatan amal soleh, tujuan untuk ibrah agar bisa diambil, diikuti oleh orang lain, tidak mengapa. Cuman dijaga hatinya, apakah sum'ah atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amal bergantung pada niatnya. Yang kelima, yang terakhir adalah ya menceritakan amalan tersebut dan menyakiti perasaan si penerima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya, ya, dan menyakiti perasaan si penerima. Ya, sudah sedekah jangan disebut-sebut kayak tadi. Alhamdulillah saya sudah nyumbang 500.000, 1 juta. Nah, atau menyakiti perasaan si penerima sedekah. Ya, hati-hati. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.